Apa kalian pernah mendengar ajang bergengsi seperti Miss Universe Indonesia 2023, Miss Universe Global, dan Putri Indonesia? Ketiga ajang bergengsi ini memiliki perbedaan alias serupa tapi tak sama. Baru-baru ini telah ramai diperbincangkan ajang bergengsi Miss Universe Indonesia 2023 yang menuai kontroversi atas pelaporan salah satu finalis yang mengalami pelecehan pada waktu tahapan body checking. Ajang bergengsi yang satu ini tidak kalah menarik dengan ajang bergengsi yang lainnya seperti ajang pencarian bakat Indonesian Idol, Dangdut The Academy, dan kompetisi bergengsi lainnya. Tapi yang kita bahas kali ini adalah fakta tentang ajang Miss Universe Global, Miss Universe Indonesia 2023, dan Putri Indonesia. Simak baik-baik dan jangan skip biar kalian tidak gagal paham. Yang pertama kita bahas adalah Miss Universe Global. Miss Universe Global adalah sebuah kontes kecantikan tingkat internasional yang diadakan di New York, Amerika Serikat sejak tahun 1926 dan terhenti pada tahun 1932 akibat dari dampak depresi besar atau sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi secara dramatis di seluruh dunia. Miss Universe untuk pertama kalinya digelar pada tahun 1952 di Long Beach, California, Amerika Serikat. Dengan juara pertamanya adalah Armi Helena Kusela asal Finlandia. Dalam beberapa dekade sejak pertama digelar, Miss Universe mengalami pergantian kepemilikan dari Ewa Stewart, dilanjut Julius Caesar, dilanjut Donald Trump dan NBC, digantikan lagi sama WMI, hingga tahun 2022 dimiliki oleh JKN Global Group asal Thailand. Tujuan diadakannya Miss Universe adalah untuk merayakan semua budaya, latar belakang, dan agama, serta menyediakan ruang aman bagi perempuan berbagi cerita, menggerakkan wanita menjadi pribadi profesional dan filantropis. Miss Universe memiliki slogan Brain, Beauty, and Behavior yang artinya kepintaran, kecantikan, dan kesopanan. Lalu, apa persyaratan mengikuti kontes Miss Universe Global? 1. Memiliki usia yang cukup 17 tahun sampai 27 tahun per tanggal 1 Januari di ajang saat kompetisi berlangsung. 2. Sebelum mengikuti ajang Miss Universe Global, Anda harus mengikuti ajang kompetisi Miss Universe di negara Anda untuk mewakili negara Anda di ajang kompetisi Miss Universe dunia. 3. Tidak pernah terlibat kegiatan kriminal dan kejahatan apapun di negara Anda. 4. Tinggi badan minimal 168 cm. 5. Tidak pernah menjadi model untuk materi seksual. 6. Mempunyai kesehatan fisik dan mental yang baik dan tidak memiliki penyakit menular. 7. Tidak terikat kontrak dengan agensi manapun saat proses kompetisi berlangsung. 8. Berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan dan ketentuan kontes setelah penerimaan. Tentunya harus smart, dan untuk persyaratan lainnya Anda bisa menghubungi website Miss Universe di deskripsi kolom komentar ya guys. Lantas, kontroversi apa saja yang pernah menimpa Miss Universe Global? Miss Universe Global tentunya pernah mendapatkan banyak sekali kontroversi. Tapi ada beberapa kontroversi yang wajib untuk kalian ketahui ya guys. Yang pertama adalah salah menyebutkan pemenang. Nah, kontroversi yang dianggap paling fatal di ajang Miss Universe terjadi pada tahun 2015. Kala itu, pembawa acara terkenal Steph Hurley yang mengumumkan pemenang Miss Universe tahun 2015 adalah wakil dari negara Kolombia. Sontak Ariadna Gutierrez Arevalo merasa kegirangan lantaran berhasil mempertahankan mahkota kemenangan di mana tahun sebelumnya dimenangkan oleh wakil dari Kolombia. Tidak berselang lama, presenter Steph Hurley meminta maaf kepada publik bahwa dia salah baca dan mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Pia Alonso Woodbell, wakil dari negara Filipina. Sangat disayangkan ya guys, sudah bahagia menang ternyata presenternya salah baca. Seharusnya yang menang itu adalah wakil dari Filipina,
tapi salah sebut dari negara Kolombia. Jadi bisa dipahami ya guys. Yang kedua, transgender di Miss Universe. Pada tahun 2012, ada salah satu kontestan asal Kanada bernama Jenna Talakova. Seorang transgender terlahir bukan seorang wanita, tetapi pihak penyelenggara memperbolehkan ia berkompetisi, tapi sayangnya hanya berhasil di babak semifinal Miss Universe Kanada dan belum bisa mewakili di ajang tingkat internasional. Lalu ada kontestan dari Spanyol yang bernama Sonia Vergina Citra. Ia juga seorang transgender pertama yang mewakili negara Spanyol di ajang Miss Universe Global. Jadi di negara Spanyol ada salah satu wakil yang bisa mewakili di Miss Universe Global dari sosok transgender. Yang ketiga, skandal narkoba. Pada tahun 2006, pemenang Miss Universe USA yang bernama Tara Cornell telah kedapatan menggunakan narkoba jenis kokain, dan akhirnya pemilik Miss Universe pada waktu itu, si Donald Trump, menyarankan untuk direhabilitasi. Itulah beberapa kontroversi Miss Universe tingkat internasional. Selanjutnya yang kedua kita bahas adalah Miss Universe versi Indonesia atau Miss Universe Indonesia 2023. Miss Universe Indonesia adalah sebuah kontes kecantikan yang diadakan di negara Indonesia. Terbentuk pada tanggal 8 Februari 2023 di bawah naungan PT Capella Swastika Karya dengan CEO-nya yang bernama Poppy Capella. Sebuah ajang bergengsi yang diperuntukkan untuk mewakili Indonesia di ajang Miss Universe Global. Jadi, pemenang Miss Universe Indonesia tahun 2023 berhak untuk mewakili Indonesia di ajang tingkat internasional atau Miss Universe Global. Miss Universe Indonesia pertama kali digelar pada tanggal 3 Agustus 2023 di Bed City International Stadium Ancol, Jakarta. Dengan jumlah peserta 30 finalis yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Dari ke-30 finalis Miss Universe Indonesia 2023, terdapat satu pemenang yang bernama Fabienne Nicole Groenewald, berasal dari DKI Jakarta. Tetapi Miss Universe Indonesia 2023 menuai kontroversi di tahun pertamanya guys. Lantas, kontroversi apa yang menimpa Miss Universe Indonesia 2023? Simak baik-baik. Yang pertama, kontroversi tentang lisensi. Setelah kepemilikan Miss Universe Global dipegang oleh JKN Global Group asal Thailand, berdampak pada perubahan lisensi untuk perwakilan di ajang Miss Universe Global. Yang semula perwakilan dari Indonesia dipegang oleh YPI atau Yayasan Putri Indonesia dalam 30 tahun terakhir. Akhirnya pada bulan Februari 2023, lisensi dari Miss Universe dipegang oleh PT Capella Swastika Karya milik Poppy Capella. Tetapi karena banyaknya skandal yang menimpa PT Capella Swastika Karya, akhirnya pihak organisasi Miss Universe Dunia mencabut izin lisensi yang dimiliki oleh Miss Universe Indonesia 2023 yang dipegang oleh Poppy Capella. Bisa dipahami? Jadi belum genap 1 tahun mendapatkan lisensi dari Miss Universe Dunia, akhirnya dicabut kembali karena banyaknya kasus yang menimpa lisensi Poppy Capella. Yang kedua, penghapusan aturan tinggi badan. Kontroversi selanjutnya ini paling disorot oleh banyak netizen karena adanya penghapusan aturan mengenai tinggi badan yang semula minimal 168 cm. Penghapusan aturan tinggi badan sangat disayangkan karena muncul setelah terpilihnya juara Miss Universe Indonesia Fabienne Nicole Groenewald berasal dari DKI Jakarta yang dinilai mempunyai tinggi badan kurang dari 168 cm. Menurut Poppy Capella, penghapusan aturan tinggi badan untuk menjangkau kontestan yang lebih luas. Jadi, aturan penghapusan tinggi badan ini muncul setelah terpilihnya sang juara Fabienne Nicole Groenewald. Jadi tahun berikutnya mungkin tidak
Fokus tidak ada aturan 168 cm guys untuk masalah tinggi badan. Yang ketiga, isu suap 5 miliar. Kontroversi selanjutnya tentang isu suap yang dilakukan oleh juara Miss Universe Indonesia Fabienne Nicola Grenebel. Hal itu buntut dari penghapusan aturan tinggi badan oleh Poppy Capella di dalam akun Instagramnya. Resmi Miss Universe Indonesia, Poppy Capella membantah kalau isu atau dugaan suap itu tidak berdasar. Jadi isu 5 miliar untuk kasus suap itu tidak berdasar menurut Poppy Capella. Jadi itu hanya isu guys. Yang keempat, finalis di foto bugil pada saat body checking. Kontroversi terpanah yang saat ini bergulir adalah tentang body checking yang dilakukan oleh pihak Miss Universe kepada para finalis dengan keadaan telanjang. Parahnya, pengambilan foto saat proses body checking termasuk pelanggaran aturan dan rentan penyebarluaskan isu mencuat dikarenakan ada salah satu finalis memposting di akun Instagram story-nya. Hal ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Yang kelima, petinggi Miss Universe banyak yang mundur. Setelah banyak terjadi kontroversi dan isu negatif mengenai Miss Universe Indonesia, akhirnya para petinggi Miss Universe Indonesia seperti Elven Wang, Rio Motret, dan Slambiono mengundurkan diri. Hal itu sangat disayangkan karena mundurnya para petinggi Miss Universe Indonesia 2023 bersamaan dengan banyaknya isu dan kontroversi mengenai Miss Universe. Untuk mengenal lebih detail tentang Miss Universe Indonesia 2023, Anda bisa mengunjungi website resmi Miss Universe Indonesia di deskripsi video ya guys. Dan yang ketiga, ajang Putri Indonesia. Putri Indonesia adalah acara televisi kontes kecantikan yang ada di Indonesia sejak tahun 1992 di bawah naungan YPI, Yayasan Putri Indonesia. Kontes ini memilih pemenang untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional seperti Miss Internasional, Miss Supranasional, dan Miss Chem. Selama 30 tahun terakhir, YPI selalu ikut meramaikan ajang Miss Universe Global. Tetapi pada tahun 2023, YPI sudah tidak bisa ikut ajang Miss Universe Global. Tujuan diadakannya ajang Putri Indonesia adalah untuk menjadikan wakil Indonesia atau duta bangsa pada kegiatan-kegiatan yang bertaraf internasional dan ikut serta dalam memajukan komoditas-komoditas ekspor Indonesia, pariwisata, dan budaya Indonesia. Pemilik dari Yayasan Putri Indonesia adalah keluarga tertinggi dari Kerajaan Kasunanan Surakarta, atau Putri Moriati Sudibyo dan Putri Kuswisnuwardana. Ajang kontes Putri Indonesia termasuk ajang kontes kecantikan tertua yang pernah ada di Indonesia. Lantas, kontroversi apa yang pernah menimpa Putri Indonesia? Yang pertama, pencabutan gelar Putri Indonesia kepada 3 finalis. Pada tahun 2017, ada 3 finalis dari ajang Putri Indonesia yang melakukan pelanggaran kontrak. Hal ini telah diumumkan oleh pihak YPI di akun Instagramnya resmi Putri Indonesia. _official Putri Indonesia menyatakan pencabutan gelar Putri Indonesia 2017 kepada 3 finalis. Antara lain 1. Putri Indonesia Banten 2017, 2. Putri Indonesia DKI Jakarta 1 2017 dan Putri Indonesia Inteligensia 2017, dan yang ketiga Putri Indonesia Nusa Tenggara Barat 2017. Itulah beberapa penjelasan tentang Miss Universe Global, Miss Universe Indonesia 2023, dan Putri Indonesia. Serupa tapi tak sama. Dari beberapa ajang kompetisi kecantikan yang sudah Data Mending sebutkan,
Masih banyak lagi ajang kompetisi kecantikan yang belum kita bahas. Nantikan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian bisa mendapatkan video terbaru kita. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.